Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi dengan judul menulis teks cerpen. Apa sih yang dimaksud dengan cerpen? Cerpen merupakan cerita pendek tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Berikutnya tentang struktur cerpen. Cerpen memiliki struktur, yaitu pertama diawali dengan abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada dalam cerpen tersebut. Struktur yang kedua adalah orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Struktur berikutnya adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Kemudian, struktur berikutnya adalah koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Dan struktur yang terakhir adalah evaluasi. Pada bagian evaluasi, terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas apa yang terjadi. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fungsi cerpen. Fungsi cerpen yang pertama adalah bahwa cerpen itu berfungsi sebagai rekreatif. Maksudnya, cerpen sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Kemudian yang kedua, fungsi estetis. Fungsi estetis adalah nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai didaktif. Fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Dan ada fungsi moralitas. Fungsi moralitas yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada pembaca. Dan ada juga fungsi religius. Fungsi religius yaitu pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis yang didasari dengan imajinasi. Kemudian, ciri yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ciri yang ketiga, saat membaca cerpen, biasanya selesai dengan sekali duduk. Artinya bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian,
Ciri yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Ciri yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, cerpen juga memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita saja. Dan ciri berikutnya, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ciri yang kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Dan ciri yang kesembilan, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kesan pada cerpen tersebut. Anak-anakku sekalian, cerpen memiliki unsur intrinsik. Yang dimaksud dengan unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Apa saja yang termasuk ke dalam unsur intrinsik cerpen? Yang pertama adalah tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya melalui kisah ceritanya. Dan kemudian ada alur dan plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur cerita yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian unsur yang ketiga adalah setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat. Bisa latar waktu, bisa latar suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Kemudian unsur yang keempat adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari tokoh utama dan pemeran pendukung. Unsur intrinsik cerpen berikutnya adalah watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3, yaitu protagonis, antagonis, dan netral. Kemudian ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama. Dalam cerpen tersebut banyak menggunakan kata ganti aku, dan si aku ini merupakan tokoh utama. Kemudian ada pelaku sampingan. Sebagai pelaku sampingan, kata ganti yang dipergunakan dalam cerpen masih aku, tapi aku di sini menceritakan orang lain. Nah, sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu. Dia digunakan sebagai kata ganti dalam cerpen tersebut dan menjadi tokoh utama. Kemudian ada sudut pandang pengamat, menggunakan kata ganti dia, tapi menceritakan orang lain. Dan unsur intrinsik yang berikutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Amanat biasanya disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Selain unsur intrinsik yang dimiliki cerpen, cerpen juga memiliki unsur ekstrinsik. Apa sih yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar karya sastra itu sendiri. Dalam hal ini yang berasal dari luar cerpen itu sendiri, ya. Nah, yang pertama ada latar belakang pengarang. Biasanya latar belakang pengarang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Namun tak jarang jika pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain.
Kemudian ada latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita. Biasanya juga mempengaruhi isi cerita. Kemudian yang ketiga, terdapat biografi yang memaparkan riwayat hidup dan pengalaman secara menyeluruh lengkap dari pengarangnya. Unsur ekstrinsik berikutnya adalah terdapat aliran sastra yang memengaruhi gaya bahasa yang digunakan penulis saat menyampaikan ceritanya. Dan unsur ekstrinsik berikutnya terdapatnya kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang memengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita pendek. Anak-anakku sekalian, berikutnya bagaimana kaidah kebahasaan yang ada dalam sebuah cerpen. Cerpen memiliki ciri kebahasaan yang dapat dilihat melalui pemilihan gaya bahasa dan diksi yang digunakan. Pada cerpen, umumnya penulis menggunakan pendeskripsian fisik tokoh secara kuat. Hal ini akan membantu menggambarkan suasana yang tepat dan sesuai dengan ceritanya. Kemudian pada cerpen juga menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan yang membantu menunjukkan latar tempat atau waktu seperti pada pagi hari, sore hari, atau di sebuah tempat pada peristiwa kejadian. Selain itu juga harus menerapkan penggunaan kalimat langsung dan tak langsung atau berupa dialog. Nah, kaidah kebahasaan dalam cerpen juga identik dengan penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif. Hal itu dilakukan untuk menambahkan kesan keestetikaan sehingga akan menambah nilai kepuasan para pembaca. Selain itu juga menggunakan kalimat informal maupun semi-formal sesuai dengan peristiwa kejadian. Baiklah anak-anakku sekalian, materi tentang cerpen sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk menguji kemampuan kalian terhadap pemahaman materi yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu memberikan tugas agar kalian menganalisis unsur intrinsik yang ada pada cerpen berikut. Cerpennya sudah Ibu sediakan yang berjudul Liburan Sekolahku. Silakan dikerjakan ya, insya Allah minggu depan kita bahas bersama tugas yang sudah kalian buat. Ya, baiklah anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi Ibu tegaskan ya, silakan kalian baca kembali cerpen yang berjudul Liburan Sekolahku, kemudian tentukan unsur intrinsiknya, dan insya Allah minggu depan Ibu akan menilai dan sebelumnya membahas terlebih dahulu, baru setelah itu Ibu akan menentukan nilai dari tugas yang sudah kalian kerjakan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.